Salam sedang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur sampai saat ini kita tetap mengikuti renungan kita. Jangan pernah bosan sidang jemaat Tuhan. Mari persiapkan hatinya. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, tak ku tahu kan hari esok, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Bilangan pasal 23 ayat 13 sampai ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Balak berkata kepadanya, baiklah, pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain, dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat hanya bagiannya yang paling ujung, tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat. Serapahlah mereka dari situ bagiku. Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Ia mendirikan 7 mesbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mesbah itu. Kemudian berkatalah ia kepada Balak, berdirilah di sini di samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ. Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, apakah yang difirmankan Tuhan? Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, bangunlah hai Balak dan dengarlah, pasanglah telingamu mendengarkan aku ya anak Zibor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina, dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan bangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapah mereka, janganlah sekali-kali memberkatinya. Tetapi Bileam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah harapan yang tidak tercapai. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih,
Kita tentu mengetahui mengenai harapan. Dan setiap manusia memiliki harapan dalam kehidupannya. Manusia mengharapkan yang baik akan terjadi dalam kehidupannya, di sepanjang kehidupannya. Manusia berharap akan memiliki pekerjaan yang layak. Manusia berharap keluarganya akan sejahtera. Manusia berharap ekonominya akan bangkit. Ini adalah suatu harapan yang baik, sedang jemaat Tuhan. Asal kita melandaskan di dalam nama Tuhan semuanya. Kita ikut campur tangan, berdoa, menyampaikan kepada Tuhan segala permohonan kita, Tuhan akan memberkati. Namun sebaliknya, sedang jemaat Tuhan, seperti Balak yang meminta kepada Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Waktu Balak menyuruh Bileam yang pertama sekali, malah Bileam mengingatkan Balak bahwa apa yang keluar dari mulutnya adalah perkataan dari Allah. Dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk merubahnya. Namun Balak tidak mau tidak mau menyerah. Dia dibawa ke puncak gunung Pisgah untuk melihat bangsa Israel agar Bileam mengutukinya, dan mereka mempersembahkan korban makanan di sana. Dan Allah berbicara dan Tuhan berbicara kepada Bileam di sana. Bukan yang diharapkan Balak yang terjadi, sedang jemaat Tuhan, malah sebaliknya. Malah Bileam memberkati bangsa Israel. Karena kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang diurapi oleh Tuhan, bangsa yang dilindungi oleh Tuhan Allah. Siapapun tidak mampu untuk melawan Tuhan Allah, baik itu tenun, baik itu jampi-jampi, baik itu mantra-mantra, baik itu pun kutuk, kalau Tuhan Allah tidak mengizinkannya. Ini Bileam sudah sampaikan kepada Balak, tetapi Balak tidak mau tahu. Dia hanya mau kehendaknya itu tercapai. Tetapi apa yang dia kehendaki, sedang jemaat Tuhan, tidak tercapai, sedang jemaat Tuhan. Apa yang harapannya kepada Bileam tidak tercapai, sedang jemaat Tuhan. Terkadang kita begitu, sedang jemaat Tuhan. Saya ada ilustrasi untuk kita. Di suatu desa ada pencalonan kepala desa, ada 2 calon. Ya, kita katakanlah Bapak A dan Bapak B. 2 calon ini berlomba, bertanding untuk memperebutkan posisi sebagai kepala desa. Bapak si A ini mengandalkan dunia ini, Bapak si B mengandalkan Tuhan Allah. Dia berdoa, Bapak si B, untuk kemenangan dia. Tetapi Bapak si A ini, dia mengandalkan kekuatan dunia ini. Malah dia pergi ke dukun. Dia berharap menang melalui pertolongan dukun, sedang jemaat Tuhan. Dia menghabiskan hartanya, dia menghabiskan uangnya untuk diberikan kepada dukun ini agar dia menang dalam pemilihan kepala desa. Namun apa yang terjadi, sedang jemaat Tuhan? Yang menang adalah Bapak si B. Karena dia menaruh harapannya kepada Tuhan, menaruh apa yang dia inginkan kepada Tuhan, semua akan berjalan dengan baik. Baik tenun, baik teluh, baik apapun tidak mempan, sedang jemaat Tuhan. Ini yang dia rasakan. Akhirnya dia menang, terpilih jadi kepala desa. Bapak si ini frustasi, stres, akhirnya dia menjadi gila. Kenapa? Karena dia mengandalkan dunia ini. Itulah harapan dia. Dia menaruh harapannya kepada orang yang salah, kepada hal-hal yang salah. Tetapi kalau menaruh harapannya kepada Tuhan, semua yang diharapkan akan tercapai. Amin. Saya berharap, sedang jemaat Tuhan, harapan-harapan kita adalah harapan yang baik, harapan yang selaras dengan Allah, harapan yang tidak menyakiti orang lain, harapan yang tidak menyakiti Tuhan Allah, tapi harapan yang positif, harapan yang baik.
yang Tuhan inginkan daripada kita. Tuhan selalu memberkati kita, dan Tuhan selalu memberkati harapan-harapan kita. Jangan kita seperti Balak yang menaruh harapan yang jahat kepada orang lain, tetapi apa yang diharapkan tidak tercapai. Malah Bileam memberkati bangsa Israel. Mari sidang jemaat Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu, landaskan kehidupanmu kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami agar kami berharap kepada Tuhan. Bagaimanapun keadaan dan kondisi kami, kami tidak mau seperti Balak yang menaruh harapannya kepada Bileam, akan tetapi harapannya tidak tercapai karena harapannya itu adalah yang menyimpang dari firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan saya berdoa. Amin.